Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Kartika dengan NIM 2410003600171. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah yang telah saya susun sebelumnya dan sekarang dibuat dalam bentuk video sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Lauresius Arliman Simbolon, SHMH MKN. Adapun materi yang saya bahas dalam video ini adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berfokus pada hak anak atas identitas dan pengasuhan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari 2 ayat yang secara khusus mengatur mengenai hak anak. Pada ayat 1, ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam proses tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, ayat 2 mengatur bahwa apabila orang tua tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kedua ayat ini dapat dipahami bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak otonom dan harus dijamin oleh negara serta masyarakat. Dalam perspektif hak asasi manusia, Pasal 56 memiliki makna yang sangat fundamental. Hak anak tidak hanya dipandang sebagai hak sosial yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Setiap anak berhak atas identitas diri, kasih sayang, dan pengasuhan yang layak dari orang tuanya. Hubungan antara anak dan orang tua tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan hukum yang harus dijaga demi kesejahteraan anak secara menyeluruh. Pasal 56 juga menegaskan peran negara dalam memastikan agar setiap anak memperoleh hak atas identitas dan pengasuhan yang layak. Tanpa identitas yang jelas, anak berisiko kehilangan akses terhadap hak-hak lain, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Keterkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Pasal 56 sejalan dengan prinsip the best interest of the child, atau kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Convention on the Right of the Child. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, sehingga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 56 bukan hanya sekedar pemenuhan hukum nasional, tetapi juga bagian dari komitmen internasional Indonesia dalam melindungi hak anak. Pasal 56 Undang-Undang Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya serta diasuh oleh orang tuanya sendiri. Selain itu, dalam konteks adopsi,
terdapat peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang mengatur pelaksanaan pengangkatan anak agar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan mencegah terjadinya eksploitasi. Di era digital, pasal 56 juga relevan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi karena perlindungan identitas anak berkaitan erat dengan hak atas privasi. Dalam bidang hukum pidana, perlindungan anak juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP. Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka maupun korban, berada dalam posisi yang sangat rentan sehingga harus mendapatkan pendampingan hukum. Namun, dalam prakteknya masih terdapat anak yang tidak didampingi penasihat hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan perlindungan dan pemulihan anak, bukan semata-mata penghukuman. Meskipun pasal 56 telah memberikan dasar hukum yang jelas, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah lemahnya pengawasan adopsi, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat, serta peningkatan edukasi publik agar hak anak dapat terlindungi secara optimal. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.